Kematian adalah sebuah simpulan. Seluruh hidup kita, berapa tahun pun lamanya, seolah-olah disimpulkan pada detik-detik terakhir tersebut. Sakaratul maut seolah menjadi rangkuman atau esensi dari seluruh isi buku kehidupan yang kita tulis. Maka, beruntunglah mereka yang meninggal dalam keadaan terbaik, tenang, tentram, damai, atau ketika iman sedang kuat-kuatnya. Sebaliknya, rugilah mereka yang meninggal dalam keadaan terburuk, ketika hati sedang lalai dan jauh dari Allah, ketika hubungan dengan manusia tengah berada pada titik nadir. Dalam kisah tersebut, kita dapat menilai mana kematian yang baik dan mana kematian yang buruk. Sejatinya, sakaratul maut menandai peristiwa sakitnya kematian. Sebelum nyawa tercerabut dari jasad, manusia akan mengalami pedihnya proses sakaratul maut. Ketika itu, setelah sekian lama bersama dalam suka dan duka, setiap anggota tubuhnya akan saling mengucapkan selamat berpisah kepada satu sama lain. Rasulullah SAW melukiskan realitas tersebut. Sesungguhnya, semua manusia pasti mengalami sakaratul maut, dan sesungguhnya sendi-sendi tulangnya masing-masing mengucapkan salam perpisahan kepada yang lain seraya berkata, "Semoga kamu sejahtera. Kamu berpisah dariku dan aku pun berpisah darimu sampai hari kiamat." Sahabat Miracle, proses itu sungguh menyakitkan dan merupakan suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Lebih sakit daripada dipenggal dengan pedang, digesek dengan gergaji, atau dipotong dengan gunting. Hal tersebut sangat bisa dimengerti karena sakitnya kematian mengaktifkan semua saraf rasa sakit di dalam tubuh. Jangankan semua, sebagian kecil saja terusik. Semisal kaki tertusuk duri, sakitnya sudah sedemikian nyeri. Apalagi jika yang ditusuk duri adalah semua bagian tubuh kita, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Itulah sebabnya, jangankan kita sebagai manusia biasa, para nabi pun mengalami kejadian yang sama saat nyawa mereka dicabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada ruh Nabi Ibrahim, bagaimanakah rasanya kematian? Ibrahim Khalilullah pun menjawab, bagaikan batang besi pemanggang daging yang dipanaskan, lalu dimasukkan ke dalam wol basah, lalu ditarik dengan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal sungguh kami telah meringankannya untukmu, wahai Ibrahim. Begitu pula ketika ruh Nabi Musa ditanya tentang sakitnya kematian, dia menjawab, kurasakan diriku seperti seekor burung kecil yang digoreng hidup-hidup di wajan. Tidak mati maka akhirnya bisa tenang, dan tidak pula selamat maka akhirnya bisa terbang. Dalam riwayat lain Nabi Musa berkata, kurasakan diriku seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh tukang jagal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang sahabat bertanya perihal kematian yang paling mudah. Kematian yang paling mudah, kata Nabi, adalah serupa dengan sebatang pohon duri yang menancap pada selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang terkoyak? Hadis riwayat Abid Dunya. Gambaran akan sakitnya sakaratul maut, sebagaimana disebutkan dalam keterangan di atas, tanda-tandanya boleh jadi pernah kita saksikan dalam kadar sebagai pengamat, bukan sebagai pelaku. Seorang kawan pernah bercerita tentang proses sakaratul maut salah satu tetangganya. Kata dia, tetangganya itu memiliki tabiat buruk, sering menyakiti orang lain. Tidak baik dengan tetangga, bahkan dengan anak-anak dan istrinya. Beberapa minggu sebelum kematiannya, ia sempat mengusir adik iparnya yang tengah sakit hanya karena ikut menumpang di rumahnya selama beberapa hari. Menjelang kematiannya, seminggu lamanya ia mengalami sakaratul maut yang mengerikan. Muntah darah, kejang-kejang, mata terbelalak, menjerit-jerit, dan napasnya berat seakan nyawa sudah ditenggorokan. Walaupun menyakitkan, dalam banyak kasus ditemukan pula orang-orang yang proses sakaratul mautnya terlihat sangat mudah
tenang, seakan tidak merasa sakit, seperti hendak pergi tidur saja layaknya. Jika tetangga kawan saya harus melewati sakaratul maut dengan kondisi yang menyedihkan dan menakutkan, lain lagi cerita tetangga saya yang satu lagi. Ia adalah seorang bapak yang sangat perhatian kepada keluarganya, ahli sholat, gemar menolong orang, pemakmur masjid, baik kepada tetangga, dan sederet sikap-sikap positif lainnya. Ia meninggal persis setelah menunaikan sholat. Kata istrinya, sebelum meninggal, bapak ini sehat-sehat saja, tidak mengidap penyakit jantung ataupun penyakit lainnya, sehingga aneh juga kalau ia mati mendadak. Yang jelas, proses sakaratul mautnya sangatlah cepat, mudah dan damai, seperti orang yang tidur dalam keadaan bahagia. Ada juga seorang guru yang sangat soleh, yang sebelum meninggal ia sempat sakit selama 2-3 hari. Menjelang saat-saat terakhir kematiannya, ia masih sempat bangun dari tidurnya untuk menunaikan sholat isya, berzikir dan berdoa. Setelah itu ia menghampiri bagian depan rumahnya, membuka-buka gorden, kaca depan dan pintu. Saat ditanya istrinya, ia menjawab bahwa ada 2 orang tamu yang hendak datang ke rumah malam itu, dan keduanya sudah datang. Namun si istri tidak melihat ataupun mendengar adanya tamu yang datang. Dia pun menyuruh sang suami untuk kembali ke tempat tidur. 2 jam kemudian, sang suami itu meninggal dengan tenang dan mudah. Kedua tamu tersebut boleh jadi malaikat yang hendak menjemputnya. Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Pada satu sisi disebutkan bahwa kematian adalah peristiwa yang teramat berat dan menyakitkan, sehingga tidak seorang pun sanggup menghadapinya. Proses kematian itu, baik mendadak ataupun perlahan-lahan, sebagaimana diungkapkan dalam banyak riwayat, semuanya melalui ambang batas rasa sakit yang sangat tinggi. Intensitas sakit yang dirasakannya sama. Perbedaannya adalah faktor durasi, ada yang pendek dan ada yang panjang. Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa tidak ada orang yang meninggal dengan tidak merasakan sakit. Ketika seseorang meninggal, setidaknya ada 2 persyaratan yang harus terpenuhi. Pertama, kematian itu disebabkan oleh kerusakan sebagian atau keseluruhan organ tubuh yang mengakibatkan tidak berfungsinya batang otak. Kedua, penyebab kematian salah satunya karena tubuh secara fisik atau biologis tidak mampu lagi untuk mengakomodasi kehadiran ruh. Hipotesisnya dapat kita lihat dari alam rahim. Mengapa seorang janin itu sudah ditiupkan ruh kepadanya sehingga jantung berdetak dan pernapasan berfungsi? Tidak pada hari pertama pembuahan. Hari pertama itu adalah kehidupan vegetatif di antara 2 sel benih pria dan wanita. Tetapi belum menjadi kehidupan yang sesungguhnya. Baru kemudian tingkat sel saja. Setelah ada persyaratan yang terpenuhi, di mana jumlah selnya memadai, barulah kemudian dapat mengembangkan fungsi-fungsi yang lebih itu. Inilah yang kemudian disebut kehidupan. Ketika jantung mulai berdenyut, sekitar minggu ke-8, pada saat itulah seorang calon manusia sudah memiliki kemampuan untuk menerima kehadiran ruh yang memiliki kemampuan metakognitif yang lebih tinggi, yang akan mengatur seluruh kehidupan kita. Ketika organ tubuh sudah berkurang dari ambang batas kemampuan bekerja secara optimal, misalnya kerusakan organ ginjal atau ginjal kiri dan kanan kita sudah 90%, tubuh pun akan mengeluarkan respon peradangan yang sistematis dan menyeluruh, kemudian menghasilkan kematian jaringan yang meluas. Hal ini kemudian merangsang dan menimbulkan timbulnya zat kimia dari derivat atau turunan zat asam arakidonat yang menimbulkan kesakitan. Contoh ringannya, ketika kita jatuh dari tangga, kemudian kaki kita lebam, saat itulah asam arakidonat akan bekerja dan rasa sakitnya akan terasa kemana-mana. Dapat dibayangkan, jika 90% tubuh kita mengalami luka seperti kaki yang memar ketika jatuh tersebut, maka suatu kematian yang melalui syarat 90% anggota tubuh tidak lagi mampu mengakomodasi hadirnya ruh, sehingga sudah dapat ditebak bagaimana rasa sakit yang akan dirasakan. Rasa sakitnya sudah di luar ambang batas. Walaupun demikian, kita pun harus meyakini bahwa Allah Maha Kuasa untuk meringankan rasa sakit pada saat kematian, asalkan kita layak untuk mendapatkan keringanan darinya. Seorang ulama mengatakan bahwa sakaratul maut itu aslinya adalah sakit. Namun, ada faktor-faktor eksternal alias faktor luar yang bisa meringankan atau sebaliknya semakin memperberat rasa sakit tersebut. Amal kebajikan itu akan mampu meringankan beratnya sakaratul maut, sedangkan kemaksiatan akan semakin memperberat rasa sakitnya. Diiris dengan pisau itu sakit, tetapi tidak akan terasa sakit apabila dibius terlebih dahulu. Dicabut gigi pun sakit,
tetapi menjadi tidak terasa sakitnya apabila disuntik kebal dulu sebelumnya. Sebaliknya, akan semakin pedih dan menyakitkan apabila luka irisan atau robekan akibat gigi yang tanggal tersebut dikucuri cuka atau alkohol. Sahabat Miracle, kita berharap kematian yang diperingan. Inilah yang kita harapkan.